Ildo ikut banyak nanti faktor. berarti di PON. Belum tahu juga. Nanti kita bakal bahas itu kan. Iya. Ildo ini lebih paham ya. Selamat sore Tribuners. Kembali lagi di Tribun Batam Podcast. Tripod. Ya, ini posisi aku sementara aku menggantikan Mas bukan Danang. aku ya. Dia tapi ini. Iya. Ya, Mas Danang lagi nggak enak badan. Yang enak badan, ya. jadi digantiin lagi dengan Reinhard, Nah, Bapak Reinhard ini di host sini. cadangan Tribun Podcast. Back again with me guys. Nih, sore-sore kita mau di studio udah ada Mas Ildo. Mas ya, Ildo. dia serasa Buddha man. Uh-uh. Mas Ildo Pratama. Ildo ini idola para wanita. Ildo, Wanita-wanita di Batam, di Kepri, di dunia. udah sampai dunia ya. Iya. Dengar-dengar dengar-dengar dia ini ada pembalap. Pembalap, iya. Tapi kita belum tahu nih dia pembalap apa sih sebenarnya ya kan? Bajunya aja, waduh, sadis bos. Berarti emang pembalap ya. Iya. Halo Ildo. Halo semuanya. Selamat apa nih? Selamat sore ya. Selamat sore dong. Sore. Selamat sore. Ildo Iya. dia. Asli Batam ya. Jadi benar Batam. Jadi benar Asli pembalap Batam. asal Batam. Pembalap asal Batam. Iya, Ini benar. nih yang makanya kita mau angkat ya, Kak. Iya, pembalap asal Batam. Gokil. Masih muda, umurnya 26 tahun. 26 tahun. 17. 17. Iya. Salah dong. Salah tuh, aduh. Kacau nih. Kisah- Lumayan. 26. Seumuran. Aduh, Do ini sebenarnya pembalap apa sih? Karung. Karung. Iya. Karung ya. Karung. Iya juga. Kebayang gimana kencengnya ya. Iya, jadi Ildo ini adalah Lompatannya pembalap ya. karung nasional. Karung nasional. Iya. Pembalap apa nih? Gymkhana. Gymkhana. Apaan tuh ya? Itu baru denger nih. Gymkhana. Dulu namanya slalom, tapi slalom di Indonesia slalom itu berganti nama jadi Gymkhana baru 2 tahun belakangan ini. Oke. Jadi sebenarnya Gymkhana sama slalom sama, cuman kalau di Indonesia dibilangnya slalom. Cuman kalau di luar negeri di Eropa dan Jepang gitu-gitu tuh udah pakai nama Gymkhana. ya. Nah, Ildo boleh turunin maskernya biar kelihatan mungkin Biar Tribuners- kelihatan tampangnya. Ya, ini dia tampangnya. Wanita-wanita mana suaranya? Oke, jadi pembalap nasional Gymkhana. ya, pembalap nasional Gymkhana. Asal Batam ya. Iya. Asal Batam katanya di sini. Batam. Tetangga kita ini. Tetangga kita. Iya. Bisa nih satu studio tetanggaan semua. Jangan dibongkar ke Tribuners, Kak. Nanti Jangan, mereka jangan. tahu alamat kita. Jangan. Nanti kita Kita diserbu. aja ya. Ya. Ildo. Iya. Sama ya dengan pembalap nasional auto Gymkhana. Bener ya gitu ya kepanjangannya. Iya, pembalap nasional. Lengkapnya gitu ya. Iya. Bener. Nah kalau prestasinya nih aduh kalau dibacain banyak banget nih. Yang ada di sini nih sebenarnya juara satu siapa yang Berarti nyebutinnya? rata-rata top semua ya. Iya. Alhamdulillah. Nggak pernah Oh, juara diem 3 satu. gitu. Pernah. Pernah. Banyak banget sih, itu juara 1 juga belum semua. Oke. Buset. Ini ada Iya. juara 1 Kejurnas Gymkhana BSD City, juara 1 Kejurnas Gymkhana Tasikmalaya, Bekasi, Malang, Tegal, Berarti Purwokerto. hampir seluruh Hitung aja sendiri guys. kejuaraan di beberapa daerah ya. Iya, Berarti emang ini adalah pembalap berprestasi. betul sekali. Di Kejurnas beberapa ya. daerah. Kejurnas lagi ya. Iya. Iya, Juara iya, 1 iya, SMN nih. SMN ini apa sih? SMN itu seperti event seperti kejurnas juga. Sama besarnya, sama hebohnya, sama tarafnya, cuman dengan sponsor yang berbeda. Jadinya dalam tahun berapa ya itu lupa deh. Pokoknya ada 2 kejuaraan. Jadi kejuaraan nasional ada, SMN juga ada. Jadi SMN ini juga pesertanya semua anak-anak kejurnas juga Anak-anak sih. kejurnas. Jadinya satu taraf sih. Heeh. Gitu. Oke, berarti dia ada BSD City. Ini ada Kejurnas Gymkhana BSD City, Tasikmalaya, Heeh. Bekasi, Bekasi. Malang, Purwokerto, Semarang, hampir semua Jawa ya ditaklukkan ini. Palembang juga pernah, Karawang, Banjarbaru, Malang lagi di SMN Gymkhana. Heeh. Banyak banget ya. Wow. Ini keren. semuanya belum bisa kita sebutin, kalau disebutin bisa sampai besok Ini guys. juga katanya kan belum semua kan? Belum semua. Seperempatnya tuh baru. Buset. Kebayang rumahnya isinya piala semua Iya. gua rasa. Kalau sekarang ikut tim, ada tim? Ada sekarang HTJRT udah 2 tahun ini dari tahun 2018
2018 sama Sampai sekarang HTJRT. ya? Iya, Oke. 2018. HTJRT itu kepanjangan apa ya? Haji Chandra Racing Team. Haji Haji Tejandra. Tejandra Racing Team. Tejandra Iya. Racing Oke, oke. Team. Berarti di sana timnya banyak dong ya, anggota-anggota atletnya segala macam. Di HTJRT ini Iya. banyak, ada berapa ya? Mungkin pembalapnya 6 ya. enam Tapi pembalap. perwakilan Kepri atau Batam cuma Ildo Iya, aja berarti. heeh. Udah siap. Kok jauhnya jadi Jogja gitu? Iya, kenapa di Jogja? Emang di Batam nggak ada Apanya tuh? tim kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, buset, pantesan ya. Bagus kita ulik-ulik nih hari ini. Jadi penasaran ya. Jadi kalau sekarang kesibukan masih balap, maksudnya kan sekarang lagi pandemi nih. Kalau pandemi sih cuma latihan karena nggak ada event kan. Jadi nggak ada event ya. event di stop dulu. Tahun ini emang nggak ada kejurnas, cuman untuk kejuaraan daerah masih ada. Insya Allah bulan depan nih baru pertama kali tahun ini diadain kejuaraan daerah. Oke. Gitu. Jadi tarafnya bukan nasional ya. Oke. Jadi mungkin lebih kecil lagi ruang lingkupnya. Itu kalau kejuaraan daerah berarti di Kebetulan bulan depan di Cirebon di Cirebon ya. adanya. Tetap aja keluar dari Batam ya. Tetap aja keluar dari Batam. Iya iya iya. Buset. Jadi tapi itu mewakili Batam maksudnya? Enggak, Kepri. Enggak atau HTJRT? Enggak, Batam sih. Oh, Kalau enggak ke Jurnas enggak sama TJRT. Oh iya iya benar. Berarti kayak kalau lomba-lomba mobil gini, berarti mobilnya dibawa ke Mobilnya dibawa. Oh, dibawa. Dipakai mobil towing gitu yang digendong di Oh, atasnya, iya, kayak iya, mobil-mobil dealer yang Iya, iya. baru gitu yang mau masuk showroom. Berarti mobil sekarang stay-nya di di Jogja. Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Mobil balap di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja. Oh, bukan dari Batam ya. Bukan. Oh, oke. Kalau dari Sebenarnya hidupnya di Batam ada Jogja nih Wisildo ini sebenarnya. di mana-mana. Mana-mana ya. Iya iya. Aduh. Atlet Ini nasional gitu, Kak. Iya. Move. Ya. Kalau mobil balap memang nggak bisa dibawa jauh ya. Iya. Nggak boleh ya. Nggak bisa dibawa jauh ringkih Soalnya sih. dia- Iya bener. Sebenarnya aku juga penasaran nih sama siapa Gymkhana ini. Gymkhana ya. Namanya bagus. Ini kayak gym apa ada hubungannya sama gym Iya, seperti waktu biasa. pertama kali aku dengar aku kira ini olahraga kan. Gym. Iya, nah itu tuh. Identik dengan barbel. Iya kan? Kalau di itu kemarin sering-sering slalom dan Gymkhana. Ternyata dia diganti nama ya. Iya. Ini sebenarnya apa nih olahraga apa ya? Eh, Apa bedanya dia sama maksudnya dengan mobil balap? Kalau kayak Balapan drifting yang itu biasa bedanya apa gitu. itu? Oh, mungkin pertanyaannya lebih ke perbedaan antara Gymkhana dengan drifting kali ya. Drifting. Ya, oke. Atau gini dulu nih, maksudnya Gymkhana dengan mobil biasa. Maksudnya balap Gymkhana dengan balapan yang mobil biasa Oh, kan? oke. Iya kan? Oke, boleh juga sih. Semua dijawab ya. Oke, yang pertama mungkin perbedaannya maksud Kak Nita mungkin balap mobil Gymkhana apa bedanya sama mobil yang di sirkuit Iya. yang rame-rame Betul, gitu. betul. Nah, kalau misalkan di sirkuit itu kan sekali start itu bisa 20 mobil, Iya. Oh, iya. 30 mobil lepas barengan muterin satu sirkuit misalkan. Nah, kalau Gymkhana ini dia ada kelas individual itu satu-satu sama kelas tandem. Kalau tandem dia berdua sekali turun berdua. Nah, Oke. tapi tetap aja kalau Gymkhana itu untuk mencari pemenangnya mencari waktu tercepat. Oh, berarti time attack ya. Iya, seperti time attack lah gitu. Pakai sensor di sensor start. Begitu mobil lewat sensor start jalan waktunya pas finish lewat lagi mobilnya itu nge-cut waktunya. Nah, bedanya itu kalau Gymkhana itu mengambil waktu individu sih sebenarnya. Oh, iya. Berarti dia semi drifting tapi cepet-cepetan gitu kali ya. Iya, kalau drifting kan langsung bahas aja deh. Iya, Boleh. Jadi orang banyak nggak tahu karena Gymkhana itu juga mobilnya kan ngepot-ngepot tuh. Iya. Nah, jadi orang kadang kalau orang awam yang nggak tahu, ada lomba drift tuh, Ini, ngedrift nih, bisa gitu kan. Nah, gitu. Karena yang orang tahu adalah kalau ngedrift itu ya udah ngepot-ngepotin ban aja gitu. Pokoknya ngepot ngedrift aja. Ngedrift aja. Padahal nggak selalu sebenarnya gitu. Iya. Kalau misalkan kita ulik lagi perbedaannya antara drifting dan slalom jelas beda. Kalau slalom atau Gymkhana ini untuk mencari pemenangnya adalah dengan waktu tempuh tercepat ya. Oke. Kalau drifting bedanya itu memakai juri. Jadi Berarti subjektif lah ya. iya, benar. Menurut penilaian keindahan sang juri. Keindahan. Jadi banyak yang dinilai namanya ada angle, ada speed gitu. Jadi Kalau di White Gymkhana? gitu ya. di drifting. Drifting. Nah, kalau Karena mereka pakai ini kan juri kan. Oke. Nah, jadi misalkan ada di tikungan ketiga
speednya harus sekian gitu kalau drifting. Jadi juri-juri tuh ada pembatas kayak ada pengukur speed gitu. Iya, Jadi juri ini sukanya pokoknya lewat tikungan itu harus 100 km per jam. Di bawah itu ya nilai rendah, kalau di atas itu tinggi. Kadang soalnya bingungnya adalah juri drifting ini kan beda-beda setiap event. Jadi kita sebenarnya harus tahu karakter juri ini. Iya, selera dia ya. Selera dia maunya seperti apa sih. Jadi makanya kalau drifting misalkan menang sekarang, beda juri lagi belum tentu dia yang menang. Walaupun dia hebat gitu. Karena Berarti mungkin kalau kayak di bola itu kayak drifting tuh kayak freestyler. freestyle ya benar. Kalau gymkhana ini kayak yang pemain komersil. Mungkin Iya, gitu kali benar. ya. Jadi main-main ya seni lah, lebih ke Iya, seni kalau lebih ke drifting. seninya. Tapi kalau misalnya gini nih, Tunggu bentar, tadi kalau drifting yang ada yang nilai juri. Juri. Nah kalau gymkhana? Gymkhana waktu tercepat pure. Oh, oke. Tapi Jadi dari seni-seninya enggak? seni-seninya enggak sebenarnya, cuman seni-seni itu otomatis terjadi gitu. Jadi untuk kita supaya cepat harus kayak gini, mobilnya harus dikepotin gitu. Itu sebenarnya bukannya disengaja untuk kita ngepot-ngepot enggak gitu. Tapi seni itu ya terjadi dengan sendirinya sebenarnya. Karena kita pengen cepat gitu, bukan disengaja. Kalau drifting kan disengaja. Iya, iya. Ibaratnya di belokan biasa juga dilebay-lebayin lah maksudnya Juga supaya ngepot ya. mendapat Kepotan lah biar indah lah gitu. Jadi sebenarnya di lintasannya itu dikasih kayak rintangan ya, maksudnya mungkin apa? kon-konnya itu ya. Kon-konnya, Iya, itu. kalau slalom atau gymkhana kayak gitu dikasih. Jadi kita sebenarnya unik sih. Jadi kalau gymkhana itu kita dikasih kon banyak gitu dan kita harus ngafalin. Kita harus lewat mana aja. Oke. Jadi sebelum mulai harus Survei dulu. Survei dulu dengan jalan kaki, nggak boleh pakai kendaraan. Nggak boleh pakai mobilnya ya langsung. Nggak boleh. Pakai kendaraan bermesin juga nggak boleh. Di situ mentok-mentok pakai sepeda. Untuk survei sirkuitnya gitu. Jadi di situ kita ngafalin jalannya, di situ kita lihat kondisi aspalnya, di mana yang licin, di mana yang keset. Jadi kalau misalkan di sini ada pasir nih. Atau di sini ada tumpahan oli nih. Harus pelan. Itu kadang disengaja ya emangnya? Enggak. Kalau oli kirain sengaja karena buat rintangan gitu kan. Jadi itu Enggak. sebelum mulai. Sebelum mulai. Dikasih waktunya untuk ngapalin itu berapa menit? Biasanya sih kalau jadi dia ada hit 1, ada hit 2, ada hit 3 atau final. Hit 1 biasanya dikasih waktunya agak panjang sih karena masih pagi, sekitar 1 jaman. Oke. Kalau tetap juga di hari itu juga dia. Di hari itu juga. Iya benar. Di hit 2 itu paling cuman kayak dikasih waktu 20 menit untuk ngafalin soal. Jadi bukan hanya seni balapnya doang, otak juga mikir. Iya. Karena salah satu kon aja harusnya di kiri kon, tapi kita lewat kanannya itu udah dis. Gitu. Langsung dis. Oh nggak boleh bebas, maksudnya mau lihat kiri atau lihat kanan? Nggak boleh. Jadi makanya ada kon hijau sama kon merah. Ada 2 kon. Ada 2 kon kalau di gymkhana itu. Kalau kon merah berarti posisi mobil harus di kirinya. Oke. Kalau hijau berarti mobil kita harus di kanannya. kanannya. Nah, cuman jalur-jalurnya kan mesti lewatin banyak tuh. Buset, orang-orang yang nggak bisa bedain kiri dan kanan kayak aku nih kayaknya langsung didis ya. Oke. Tapi gini nih. Berarti ya logikanya gini, kalau misalnya orang yang jago drifting berarti belum tentu jago gymkhana dong. Dan sebaliknya atau gimana? Kalau yang jago drifting belum tentu jago gymkhana ya. Iya belum tentu karena banget. ya beda ini juga. Beda karena kan yang satu nyari keindahan, yang satu nyari speed. Oh iya. Gitu sih. Belum tentu ya. Tapi selama ini untuk Ildo sendiri lebih happy gymkhana berarti daripada drifting. Lebih happy gymkhana. Kalau untuk happy, kalau kita bicara untuk happy mungkin lebih fun di drifting. Drifting ya. Karena lebih bebas. Oh gitu. iya. Kayak lebih besar sirkuitnya, lebih kita mau freestyle kayak gimana pun tuh lebih enak sebenarnya, lebih enjoy sebenarnya. Kalau gymkhana kan nggak mungkin enjoy dong dari kita ngafalin soal, udah kayak pelajaran. Lewat kiri, lewat kanan, itu nabrak satu kun penalti 2 detik. Gitu. Dikurangin maksudnya. Dikurangin, jadinya kayak gitu. Iya, konsentrasi juga sih sebenarnya. Konsentrasi banget. Iya. Cuman mungkin bisa dikatakan bahwa gymkhana ini adalah cabang balap mobil yang paling susah dan dasar-dasarnya semua ada di situ. Jadi misalkan kita udah bisa gymkhana nih, udah jago di gymkhana, mungkin kita udah bisa juara-juara di balap gymkhana ini atau di level pembalap nasional menengah ke atas lah ibaratnya. Untuk kita terjun ke balap mobil cabang lain tuh menjadi gampang. Jadi karena ilmu semua balap mobil tuh dasarnya di gymkhana. Kita mau ikut rally, mau ikut drifting, mau ikut balap sirkuit, itu semua udah ada di gymkhana. Jadinya biasanya orang kalau untuk
pembalap-pembalap baru yang mau terjun ke manapun dia mau, biasanya belajarnya di Gymkhana dulu gitu. Aku rasa Ildo ini gini, kan kita selalu bermasalah dengan apa? Kalau mau bikin SIM ada tes Oh drive. Iya. Dan dia harus melewati Tapi konit kayaknya tuh, juga bener kalau kan? dia ikut bisa nggak lolos kan. Terlalu kencang kan. Ini bahaya nih kata Kita polisi. selalu gagal di situ berbelok-belok itu. Iya gila emang si Ildo ini. Keren-keren ya berarti ya. Ternyata nggak cuman sekedar jago olahraga, tapi ya adrenalin, kecerdasan, Iya, seni semua. dimainkan. Ya. Oke. Gokil. Ini kalau Gymkhana ini udah masuk ke PON ya? Maksudnya cabang olahraganya udah ada di PON. Sebenarnya harusnya untuk pertama kalinya diadain di tahun 2020 ini. Oh iya, di Papua ya. Di Papua. Harusnya tahun Tapi ini. Harusnya tahun Iya, ini. setahu aku diundur jadi 2021 itu. Iya. Tapi kita belum tahu. Ya harus apa ya, bangga juga sih karena belum ada dari dulu roda 4 ya masuk ke dalam cabang PON. PON. ya. Belum ada. Tapi motor ada ya. Motor ada. Oh, motor ada, tapi yang roda 4. Roda 4 belum ada dari dulu sampai sekarang, dan tiba-tiba yang dimasukin roda 4 adalah slalom dan slalom Gymkhana ini. Oke. Gitu. Cuman ya lagi-lagi belum kesampaian juga sih Tapi karena belum kesampaiannya karena apa? Emang karena nggak ada PON-nya diundur PON-nya atau diundur memang atau emang nggak jadi cabangnya? itu masih kayaknya sih untuk jadinya jadi, cuman mungkin diundur kayaknya atau ada masalah teknis lah mungkin ya. Mungkin sepertinya sih diundur gitu. Cuman pandemik juga jadinya kayak ya nggak tahu ini gara-gara apa, mungkin bisa jadi karena corona juga atau apa gitu mungkin ya. Tapi Ildo banyak ikut nanti faktor. berarti di PON. Belum tahu juga. Nanti tahu juga? nanti kita bakal bahas itu kan. Iya. Ildo ini lebih Oke, paham ya. oke. Kita pergi dulu nih, hostnya udah jadi Ildo hostnya. Iya. Oke. Ildo, kalau di lintasan, maksudnya pasti ada tantangan, ada challengingnya apa sih sebenarnya? Tantangan apa ya? Ya banyak sih sebenarnya. Ini dari faktor apa ya? Pas kita lagi balap gitu. Iya. Tantangan untuk balap slalom Gymkhana. Gymkhana. Ya pertama tantangannya itu tadi. Yang berat itu sebenarnya untuk ngafalin sirkuitnya. Oh, itu yang paling berat. Itu berat banget sih. Maksudnya kayak ya Muter otak lah ya. muter otak banget lah. Iya. Karena bukan hanya kita mesti lewat mana aja, karena slalom Gymkhana ini kita ada soalnya yang harus zigzag, terus angka 8 buat oval kayak gitu, lanjut lagi kemana ada kotak 4 kita kepotin lagi secepat mungkin gitu, terus kita cari kondisi aspalnya yang wah di sini licin nih, wah ada pasir nih gitu, karena kan setiap kota kan berbeda, mempunyai tekstur aspal yang berbeda gitu. Jadi kita harus kayak bener-bener jeli banget, Ngerti iya. keadaannya lah ya. Wah ini kayak gini, oh berarti gasnya 1/4 nih, oh ini gini nggak boleh gasnya terlalu banyak, oh ini kalau di rem nggak mempan nih, harus dari jauh soalnya pasir gitu, segala macam. Itu sih sebenarnya yang susahnya Berarti gitu. feelingnya main. Ngafalin ya. Feeling, intuisi main semua. Semuanya main di situ, itu sih. Kebayang ya kalau dalam mobil sama dia gimana ya? Aku kalau naik mobil aja dibawa lari 120 udah teriak-teriak tuh. Apalagi dibawa mobil gini ya nggak ada AC kan? Nggak ada. Nggak ada AC, panas bau betul, lagi. Nggak ada AC. Heeh. Belum pakai harus full juga kan? Iya. Maksudnya? Oke. Mungkin nanti kita boleh diundang Ildo sekali-sekali. Terima kasih ya. Renat aja yang boleh di Oke, dalam mobilnya, siap. saya nggak usah, saya nontonin aja. Videoin kalau gitu. Nih sebenarnya apa yang bikin Ildo menginspirasi di dunia inilah, maksudnya dunia otomotif, balap Otomotif. inilah. Kenapa otomotif? Kenapa Iya. nggak sepak bola? Padahal itu yang lebih kayaknya lebih mainstream kali ya penikmatnya. Mungkin dari orang tua kali ya. Oh, orang tua, Kayak ya. dari kecil kan, dari kecil tuh selalu kayak diajak-ajak nonton balap gitu. Berarti emang karena hobi orang tua. Iya, tapi roda 2 ya dulu. Oh, roda Roda dua. 2. Kenapa nggak jadi pembalap motor? Awalnya memang sebenarnya di motor dulu. Oh, awalnya di motor? Ngejajal motor sebenarnya dulu. Tapi oke. ya orang tua kurang support untuk di roda 2. lebih mengerikan kali. Lebih ya. mengerikan. Iya, Kalau karena jatuh langsung birawan. luka ya Iya, kan. Resikonya lebih besar. Iya, Jadi kayak udah beberapa kali latihan dari dulu dan segala macam, ya akhirnya dialihin lah, janganlah gitu jadi pembalap motor. Pembalap mobil. Awalnya aku nggak suka banget sama roda Mobil. 4. Oke. Nggak, sama sekali nggak suka. Pokoknya dari dulu roda 2 ya roda 2 aja. Pengen balapnya balap motor gitu. Tapi kalau orang tua memang balap motor.
Orang tua nggak balap. Dia suka hobi hobi, aja. ya? Hobi, Seneng hobi. aja ya. Punya tim motor balap. Oh, ya, oke. Mitra Dinamis. Mitra Dinamis. Oke. Mantap. Iya. Besok sponsor sini Mitra Dinamis. Iya. Halo Benny. Dari motor terus sempet ikut balapan juga. Motor dulu nggak bentar doang sih, kayak cuman latihan-latihan gitu, dan ada accident, jatuh segala macam, dan orang tua Sempet sampai accident. Oh, ya, sempet karena ya. accident itulah Patah-patah sebenarnya. atau luka? Luka doang Oh, sih, luka. alhamdulillah. Doanya. Berarti orang tuanya sayang kan? Iya. Nggak ada orang tua yang nggak sayang kalau nengok anaknya luka aja. Iya. Jangan dok, jangan dok. Jangan. Terus dari motor langsung ke mobil? Nggak, ke go-kart dulu. Oh, Oh, sempet ke di go-kart. Karena, Oke. karena waktu itu mintanya pengen jadi balap motor sampai nangis-nangis dulu pas zaman kapan ya? SD kayaknya. SD itu. Oh dari SD ya? Tunggu bentar. Balap motornya nggak SD kan? Itu dulu latihan-latihannya dari SD. Itu motor mini atau udah motor gede? Motor gede lah. Udah buset. Tapi SD. kelas 6 ya. Oke, Atau oke. SMP apa kelas 1 gitu ya. Pokoknya udah dulu lah zaman-zaman SMP sih kayaknya. SMP kelas 1 lah mungkin baru lulus gitu. Tapi kalau emang nonton balap udah dari SD diajak Oh, papa. kalau nonton. Kalau nggak salah sih ya SMP lah ya, baru-baru masuk SMP tuh. Lagi bandel-bandelnya tuh, jadi pengen latihan-latihan motor. Memang ya kak ya, buah nggak jatuh jauh dari pedagangnya. Terima kasih. Kita lanjutkan saja. Kalau yang go-kartnya sendiri Nah, itu udah SMA pasti dong. Nggak, gue kan SMP juga. Karena kan sebentar doang tuh di motor latihan-latihan kayak gitu, akhirnya nggak dibolehin kan. Dan dialihin lah. Pokoknya aku bilang ke orang tua kayak, pokoknya aku harus jadi pembalap. Kayak harus jadi pembalap Udah motor. cita-cita ya. Ini ya, keren. udah. Iya, harus jadi pembalap motor, nggak di